Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bahtiar dengan NIM 20101050. Sebelumnya selamat malam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan video implementasi dari rancang bangun data mining dengan metode prediksi menggunakan neural nets dengan software RapidMiner. Ya, studi kasusnya yaitu pergerakan saham perusahaan Antam. Nah, sebelum itu kita cari dulu di dataset Google, di Google Dataset Research, maksudnya kita cari dulu dataset yang diinginkan untuk nantinya data mining. Nah, di sini saya akan menggunakan dataset tentang saham. Nah, setelah itu klik search, lalu saya dapat dataset seperti ini. Nah, setelah itu nanti kita akan menggunakan dataset saham dari Antam. Nah, di sini ANTM. Nah, di sini ada banyak data tentunya. Di sini kita akan memilih data mana yang akan digunakan untuk data mining nanti. Nah, di sini kita sudah melakukan seleksi data tadi, di mana berupa data Antam. Lalu setelah itu kita, sebentar dulu. Setelah itu di pre-processing. Nah, di sini kita pre-processing, kita pilih data mana yang akan digunakan. Setelah itu kita simpan, lalu muncullah data-data atau informasi dalam data yang akan kita gunakan nanti. Nah, di sini yang sudah di transformation. Nah, di sini di transformation, ini kita dari data yang banyak yang tadi, lalu menjadi data yang ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke dalam proses implementation atau proses data mining-nya. Yang pertama, kita buka dulu software RapidMiner-nya, lalu setelah itu kita search di sini Excel pada window operators. Nah, di sini kita pilih read CSV, langsung kita drag di sini. Kita drag 2 buah. Kenapa yang read CSV? Karena data yang akan kita gunakan itu adalah format CSV. Oke, setelah itu kita rename dulu keduanya. Data di sini ini apa bedanya data trainer dan data testing? Nah, di sini data trainer ini adalah data yang sudah ada. Nah, sedangkan data testing ini adalah data yang akan digunakan untuk data mining. Oke, setelah itu kita klik data trainer saham, lalu pada jendela atau window parameters kita klik import configuration wizard. Nah, setelah itu sini kita akan dimunculkan tentang penyimpanan data. Nah, di sini kita sudah menyimpan data pada dokumen itu Antam.
Kalau kita klik next, tentunya ini tergantung pada penyimpanan dataset yang sudah di-download tadi. Nah, lalu kita klik next. Kita lihat di sini sesuai dengan isinya. Lalu kita klik next lagi, lalu pada data trainer saham ini jangan lupa untuk change role-nya menjadi label. Di sini di tab di kolom volume ini kita change role menjadi label karena akan digunakan sebagai perbandingan. Nah, setelah itu finish. Oke, lalu kita klik lagi, bisa diklik 2 kali atau bisa pada parameter di sini di import configuration wizard pada parameter sama halnya dengan langkah yang tadi. Klik archive, lalu pilih NTM sesuai dengan data yang tadi. Kita masukkan dataset yang sama, lalu klik next. Kita lihat di sini juga, lalu setelah itu klik next. Nah, di sini bedanya pada data testing saham itu tidak perlu dilakukan change role. Kita biarkan saja seperti ini, lalu kita langsung saja klik finish. Oke, kedua range ASV yang tadi kita sudah masukkan dataset, lalu setelah itu kita cari neural nets. Nah, karena kita menggunakan metode prediktif atau ramalan atau prediksi, maka di sini kita menggunakan algoritma dengan neural net. Nah, di sini pertama kita pergi ke modeling, folder modeling, lalu buka folder prediktif, lalu di sini ada folder neural nets, lalu kita pilih yang ini. Atau bisa saja langsung kita klik neo di sini atau neural net. Terserah, yang penting memudahkan. Oke, setelah itu di sini kita menggunakan neural nets. Lalu kita cari lagi apply model. Nah, di sini pada folder scoring kita pilih saja langsung apply model. Oke, di sini kita sudah mengumpulkan beberapa objek yaitu data trainer saham berupa read CSV Excel. Sini data testing saham juga sudah, yang kita sudah isi oleh beberapa dataset. Oleh dataset yang sama maksudnya. Lalu kita masukkan neural net, yaitu berupa algoritma untuk data mining pada prediktif. Nah, di sini prediktif. Lalu setelah itu kita pergi ke operators lagi, kita pilih apply model lagi pada folder scoring. Nah, setelah terkumpul semuanya, lalu kita hubungkan langsung. Semuanya kita hubungkan, dari sini kita tarik. Di sini data trainer saham ini ke neural nets, dia terhubung. Lalu data testing saham itu ke apply model, neural nets ke apply model juga, lalu kita tarik ke sini. Nah, setelah itu jika modelnya sudah jadi, rancangannya sudah jadi seperti ini, lalu tinggal kita klik execute.
start di execute. Kita klik saja. Nah, di sini kita sudah berpindah ke view results atau hasil dari rancangan yang sudah kita buat tadi. Sini bisa dilihat pada datanya ini sudah ada prediksinya atau kolom prediction, di mana di sini volumenya itu 6372 dan seterusnya. Pada prediction-nya itu meningkat jadi 460, 35 dan seterusnya. Nah, di sini bisa diartikan bahwa diprediksikan dari volume ini meningkat menjadi segini. Nah, di sini juga kita melihat statistiknya. Dari beberapa kolom yang ada pada dataset tersebut, kita dapat melihat minimal, maksimal, dan average dari value yang ada pada dataset tersebut. Nah, di sini bisa dilihat average-nya 22857 dan seterusnya. Maksimalnya segini juga. Lalu kita lihat di sini pada tab visualization. Nah, di sini terlihat bahwa ada grafik, jadi kita bisa merubahnya sesuai dengan keinginan sendiri, keinginan kita sendiri. Nah, di sini ada high, low, dan close. Nah, sini data kolom pada high, low, dan close ditampilkan di sini. Nah, di sini sesuai dengan jumlah value-nya. Nah, di sini adalah waktunya. Nah, dari Oktober 19 sampai Juli 21. Sini kita bisa lihat mengalami kenaikan. Sini paling tinggi pada Januari 2015. Oh, sorry, pada 14 Januari 2021. Nah, sini kita lihat ada mengalami kenaikan dan penurunan lagi. Nah, di sini kita juga bisa mengubah value columns-nya, misalnya volume dan prediction. Nah, di sini terlihat bahwa sini bisa dibilang cukup agak stabil di angka 200, kebanyakan 250 M, lalu naik dan turun lagi. Nah, di sini data yang ditampilkan itu adalah volume dan prediction. Nah, mungkin ini saja yang dapat kita hasilkan dari metode prediksi. Nah, kesimpulannya itu adalah dari metode prediksi data mining ini kita jadi dapat memprediksi harga saham ke depannya dari dataset bulan Juli 2019 sampai, kita lihat di sini, sampai Juli lagi 2021. Nah, dari dataset ini kita dapat memprediksi ke depannya seperti apa harga saham pada perusahaan Antam. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini adalah model yang kita buat tadi. Rancangannya. Rancang bangun dari data mining-nya. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dari video implementasi data mining ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan untuk siapa tahu ada kesalahan dalam pembuatan video dan segala macam. Untuk itu, saya pamit undur diri. Selamat malam.